Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Paramita. Saya dari Universitas Negeri Medan, Biologi A PPG Prajabatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual topik 5 untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan. Untuk gambaran soal, itu menjelaskan bahwasannya mahasiswa memberikan gambaran kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dari gambaran soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa maksud dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik maksudnya adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mengeksplor segala ide yang dimiliki, membangun sendiri pengetahuan di mana guru sebagai fasilitator dan motivator. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan latar belakang, gaya belajar, motivasi belajar, serta kemampuan peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Nah, bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Jadi, pendidikan yang berpihak pada peserta didik juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat, keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan peserta didik sesuai dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari pengimplementasian pendidikan yang berpihak pada peserta didik di sekolah. Contohnya adalah guru biologi menjelaskan materi mengenai pembelahan sel. Kemudian di akhir bab, guru memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat sebuah karya tentang materi pembelahan sel. Karya tersebut dibuat siswa sesuai dengan kreativitas dan ide yang dimiliki. Guru membimbing siswa dalam membuat suatu karya atau produk tersebut. Lalu, siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya atau produk yang telah mereka buat lalu didiskusikan bersama. Nah, sebenarnya seperti apa sih pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu? Jadi, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa adanya paksaan, tekanan, baik dalam diri maupun luar diri mereka. Hingga akhirnya, peserta didik merasa nyaman dalam mengekspresikan ide dan dapat membuatnya mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nah, bagaimana pendidikan yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Di sini, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa mardika iku jawarnya, no rampung lepasin pangreh, i uga kuat kuasa amandiri priga. Artinya, mereka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Hal itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya bagaimana sih pendidikan yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi, dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan berarti 1. Tidak hidup terperintah. Maksudnya adalah seseorang bisa menentukan sendiri arah tujuan hidup dan ia memerintah dirinya sendiri. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatannya sendiri. Maksudnya, pada poin ini menjelaskan bahwa pendidikan yang memerdekakan akan melatih kemandirian pada seorang peserta didik, serta meningkatkan percaya dirinya. Yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Maksud dari poin ini menekankan pada keterampilan seseorang serta dapat mengatur hidupnya secara tertib. Nah, ada beberapa contoh sekolah yang mengimplementasikan pendidikan yang merdeka. Yang pertama ada Sekolah Kembang, yang kedua ada Sekolah Erudio, yang ketiga ada Sekolah SDN 010 Bongan, dan yang terakhir adalah Sanggar Anak Akar. Yang pertama adalah Sekolah Kembang, di mana Sekolah Kembang ini adalah kelompok bermain
dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Yang kedua, ada sekolah Erudio, di mana sekolah Erudio ini adalah sekolah yang berbasis proses dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki keterkaitan dengan bidang seni dan sains. Yang ketiga, ada sekolah SDN 010 Bongan, di mana sekolah ini adalah sekolah dasar yang ingin mengembangkan siswa yang berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan, yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan berkarakter bangsa. Kemudian yang keempat adalah Sanggar Anak Akar, di mana Sanggar Anak Akar ini adalah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik.